Ya, Assalamualaikum Pak Andara, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak Tatan. Apa kabar? Apa kabar Pak Andara? Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Tatan, Ya, apa kabar di sana? Alhamdulillah baik Pak Andara. Ini posisi di mana Pak Andara? Di Oh, ini rumah ya? saya lagi di rumah nih. Di Biasa rumah. lagi mager. Lagi mager. Tapi mungkin banyak itu Pak ya, banyak kegiatan rumah atau kadang-kadang kerjaan kantor dibawa ke rumah Pak. Ya, itu Juga kadang-kadang kadang-kadang. salahnya ya. Mungkin salah kali ya. Pekerjaan Ya, kantor ya. dibawa ke rumah itu sebetulnya salah. Tapi yang penting dibawa enjoy Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, ya, moga-moga sehat Pak ya. Oke Pak Andara, eh, mungkin boleh share Pak barangkali di pertemuan kita yang awal ini ya, tentang barangkali tantangan atau sesuatu yang menurut Pak Andara itu harus diselesaikan barangkali. Silakan Pak Andara. Baik. Eh, Menurut saya sih yang apa ya, tantangan di kantor saya itu bahwa ya ada sebagian besar PNS yang menjadi tanggung jawab dari institusi saya, yaitu BKPSDM, itu tidak terlayani dengan baik. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi yang 20 JP. Jadi itu menjadi dasar tantangan ke depan nih. Karena apa? Karena kurang lebih kalau misalnya PNS-nya 4.000, kita bayangkan itu harus dilayani tanpa adanya sistem yang sistematis dan terpadu, rasanya akan sangat sulit sekali. Kita punya pegawai BKPSDM itu 60 orang, kemudian WI-nya cuma 6 orang. Dan rasanya tidak mungkin untuk ya meningkatkan kompetensi PNS Kabupaten Purwakarta tanpa adanya sistem yang terintegrasi dan ya benar-benar ya di apa ya, diaplikasikan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kebijakannya tidak mendukung ke arah sana. Ya, terus kira-kira apa lagi Pak? Misalnya kebijakan apa yang kurang mendukung gitu? Ya, selama ini kebijakan yang kurang mendukung itu diantaranya adalah ketika anggaran yang tidak berpihak, sebagai contoh, memang tidak ada anggaran untuk peningkatan kompetensi, terutama selain yang ada anggarannya itu cuma Latsar, CPNS, Diklat PIM, Diklat PIM mungkin apa sekarang sudah berubah gitu ya, jadi PKA PKP, dan ya kurang lebih secara teknis yang lainnya PIM Pemdagri gitu. Tapi untuk itu kan untuk rata-rata untuk PNS ya, untuk pimpinan lah, untuk eselon. Untuk sedangkan eselon itu kan ya mungkin 10%-nya dari jumlah PNS. Nah, yang lainnya bagaimana begitu? Ya, kira-kira apa lagi Pak yang menjadi apa ya, hambatan barangkali? Oke, yang menjadi hambatan mungkin ya karena memang ya saya merasa di BKPSDM-nya sendiri ada yang banyak bisa kita lakukan gitu loh. Artinya ketika kita sebagai Widya Iswara ingin meningkatkan kompetensi, masalahnya memang ya apa yang kita lakukan itu tergantung struktural gitu loh. Jadi walaupun kita sudah menjadwalkan, ketika strukturalnya tidak oke, rasanya kita mentok gitu loh. Artinya kita punya solusi nih, gimana kalau misalnya setiap minggu kita lakukan webinar mengenai apapun itu gitu loh. Kita dalam 1 tahun itu misalnya kita bikin 54 kegiatan yang berbeda-beda gitu loh. Atau mungkin beberapa kegiatan yang sama tetapi sasarannya berbeda. Nah, itu pun akhirnya kembali mentok ketika nggak sampai gitu loh. Pernah saya mengajukan solusi yang terbaik adalah
ya membuat LMS pembelajaran dan menjadikan mengadop sistem corporate university. Ya, tapi memang pemikirannya nggak nyampe gitu loh untuk strukturalnya. Oke, Jadi ya saya juga bingung. oke, luar biasa nih Pak Andara nih, ternyata. Jadi pertama terima kasih Pak Andara sudah mau sharing ya, berbagi terkait tantangan atau kondisi di tempat Pak Andara bekerja ini. Kalau boleh saya simpulkan ya, barangkali nanti Pak Andara boleh mengkonfirmasi itu. Jadi pertama nih soal kebutuhan ya. Jadi kebutuhan dan apa namanya? Tadi yang saya tangkap WI cuma 6, kemudian bekerja di BPK di apa? Di BKSDM ya, di Purwakarta ya, Pak Andara. Itu ada 60 pegawai, sementara targetnya atau PNS ada 4 ribuan ya. Jadi kemudian juga dari sisi target kan target minimal barangkali setiap PNS itu 20 ya, 20 jam pelatihan setiap tahun kan. Nah, kemudian juga anggaran kayaknya kurang mendukung, kurang anggarannya kurang ini apa ya, kurang support barangkali. Yang kemudian juga dari sisi kebijakan yang juga barangkali Pak Andara punya apa namanya ide korpu, kemudian juga ada ide webinar segala macam LMS, tapi kemudian oleh struktural itu barangkali kurang kurang senada atau kurang nyambung lah kasarannya seperti ya Pak Andara. Kira-kira ada lagi ya yang bisa diceritakan Pak Andara? Sepertinya cukup, Pak. Ya, oke, baik. Nah, kira-kira untuk ke depan ya dengan kondisi seperti itu, kalau dari Pak Andra sendiri atau mungkin barangkali ngobrol-ngobrol dengan WI sejawat gitu, kira-kira yang diharapkan itu kira-kira seperti apa kondisinya Pak Andra? Ya, intinya mungkin ketika kita ngobrol ya ada dua ya. Di satu sisi sebetulnya kita kalau memang selalu susah, kadang kita ada bukan putus asa ya, tapi ya sudah kalau maunya begini ya kita biarkan saja gitu. Tapi di sisi lain ada tergetik hati nurani nggak begini lah gitu loh. Ya, betul. Jadi ada hal-hal yang ketika bicara dengan sesama WI ya sebagai contoh kita itu nggak ada ruangan WI, yang ada kita ditempel-tempelin tuh. Ada yang ke sekretariat, ada yang ke bidang-bidang gitu loh. Tapi ya kita masih suka nggak bersatu, apa artinya melakukan diskusi-diskusi. Tapi ya memang akhirnya kita nggak minta disatukan lagi, tapi kita lebih ke arah yuk kita bisa bantu apa nih gitu loh. Walaupun ya di satu sisi ya mungkin ya beginilah perlakuan struktural terhadap guru bangsa gitu loh. Ya. Ya, jadi soal pelakuan ya, istilahnya kurang sejajar antara struktur kemudian WI seperti periferi atau kurang kurang penting di sana Ya, perannya. Seperti itu Pak Andara ya, kurang lebih. betul. Kira apalagi ya, apalagi yang bisa dilakukan barangkali atau harapan harapan ke depan selain tadi katakanlah ya soal pengakuan bahwa WI itu ada penting dalam kerangka pengembangan SDM di Purwakarta. Kira-kira harapan yang lain apa lagi kira-kira itu? Sebetulnya kalau bicara mereka mengerti peran dan fungsi Widya Iswara, mereka mengerti sejauh mana, apalagi tahun-tahun ini awal SKP itu awal tahun mereka begitu kebingungannya membuat cascading ya WI semua yang seolah-olah yang paham, WI paham pun karena dia selalu belajar gitu ya sampai membuat cascading seperti apa sih yang diperturutkan yang disesuaikan dengan Permen 48 itu. Ya mereka juga akhirnya paham gitu loh. Kita aja bulan ini sudah melatih 900 pegawai melaksanakan bimbingan teknis untuk menyusun SKP semester 1 dan semester 2 untuk tahun 2021.
sebetulnya mereka juga udah oke gitu loh. Tapi ya itu tadi masih ada ya istilahnya ya akhirnya mereka ya oke lah kerjaannya, tapi untuk memberi lebih ya belum kali ya, mungkin bertahap kali. Tetapi mungkin ya kita ingin ya untuk sementara ini ya kita tunjukkan dulu lah kerjanya, walaupun dalam tanda kutip ya biasanya kita memang selalu jadi pemadam kebakaran kalau misalnya mereka ada sesuatu yang tidak bisa. Nah, baru minta Ya, WI untuk menyelesaikan itu pun detik-detik terakhir gitu loh. ya. Jadi intinya kalau bisa saya tangkap itu, kalau kalau nggak salah saya pahami itu, jadi eh, pemegang kebijakan ya, atau istilahnya pimpinan itu tampaknya kurang paham akan apa ya, akan peran dan kemudian tusinya WI, sampai kemudian SKP pun cascading dari pimpinan itu bingung mulai dari mana istilahnya, harus Sebetulnya seperti apa, kalau dan paham peran dan fungsi, paham lah kalau eselon 2 paham. itu pasti diklat PKA-nya, PKP-nya pasti pas sama Widya Iswara. Cuma Ya, ya, bagaimana dia berpihak terhadap pengembangan oke, ya, kompetensi, nah itu yang tanda kutip. Sebenarnya bukan masalah WI sih, tapi peningkatan kompetensi gitu loh. Kalau ya, misalnya masalah WI, kalau dia mampu ya istilah meningkatkan kompetensi pegawai sekabupaten Purwakarta, banyak uang, mungkin dia bisa lempar keluar gitu ya karena banyak uang, tapi kan enggak juga gitu. ya, Anggaran ya, tidak teralokasi ke sana. ya, ya, paham kondisi. Cuman memang soal keberpihakan ya, di samping memang anggaran terbatas juga barangkali. Nah, Pak Andara, kira-kira apa rencana ke depan yang sepertinya mungkin dilakukan barangkali dalam kerangka mengubah kondisi seperti itu, dan apa namanya, mencapai apa yang katakanlah memang ya SDM itu bisa bisa berkembang seperti itu sesuai harapan WI. Kira-kira apa, Pak Andara? Ya. Saya sih bersyukur mulai banyak gitu ya, mulai banyak apa ya instruksi-instruksi dari pusat atau dari provinsi yang menyatakan untuk pimpinan harus ikut ini, pimpinan ikut itu. Jadi ya sedikit banyak wawasannya mulai terbuka gitu. Wawasannya Hmm. mulai terbuka bahwa bukan hanya pekerjaan pokok yang memang harus dituntaskan, tetapi mungkin masih banyak banyak hal yang ya dalam hal ini perlu dikembangkan. Salah satunya adalah tentang peningkatan kompetensi ASN gitu. Terus yang kedua ya tadi kita menyusun program-program kerja, walaupun dalam tanda kutip program kerja itu sebetulnya ya istilahnya ya kalau bagi kita sih melihatnya nggak perlu biaya, tapi bagi struktural masa sih nggak dikasih minum, katanya bahasanya seperti itu, masa sih nggak dikasih snack gitu loh kan. Ya, ya. Gitu. Padahal sesimpel itu gitu loh. Kalau bagi kita posisinya cukup dengan webinar gitu loh, sudah selesai masalah. Tapi bagi mereka nanti gimana kalau mereka nggak hadir tepat, nggak sesuai dan lain sebagainya. Kalau bagi kita ya gampang, tinggal alat ukurnya nanti pas evaluasi siapa yang bisa melaksanakan, ya dia akan mampu untuk mendapatkan sertifikat kalau lulus gitu di evaluasi akhir pada saat webinar. Kalau enggak ya berarti dia ya nggak dianggap lulus gitu. Ya, ya. Sebenarnya udah lumayan jelas ya yang akan dilakukan oleh Pak Andara. Jadi pertama tadi, kalau apa namanya, kalau tidak salah tangkap oleh saya itu terkait tadi pengembangan ASN ya, pengembangan kompetensi barangkali. Kemudian juga itu dilakukan tidak hanya lewat diklat, tapi dalam berbagai apa namanya, metode barangkali, pakai webinar, kemudian juga barangkali e-learning seperti itu kan. Cuman tampaknya memang di pihak struktural itu ada aja masalah yang barangkali itu menjadi hambatan buat mereka. Mungkin seperti itu ya Pak Andara ya, Iya betul. kurang lebih ya. Nah, kira-kira langkah ke depan apa lagi kira-kira yang untuk mewujudkan itu tadi? Jadi biar kompetensi ASN
apa namanya bisa terlaksana lah yang tadi soal pengembangan, kemudian juga mereka paham betul itu. Di samping tadi Pak Andara juga sudah memberi contoh ya, yang tadi misalnya soal memberi BIMTEK ya untuk penyusun SKP ya, itu Iya. sudah menjadi contoh. Nah, itu kira-kira apa lagi ke depan, Andara? Jadi ada sepertinya kalau misalnya dulu kita mengenal budaya birokrasi itu budaya patriarkal, mungkin itu masih melekat ya. Dimana kalau misalnya ya mungkin ini semua akan berubah ketika bukan mantan sekda ya, sekda gitu ya, pindah menjadi Widya Iswara. Itu akan berbeda nanti. Jadi ketika sekda berpindah menjadi Widya Iswara, tentu ya dengan pengalamannya, dengan kekuasaannya gitu ya, dia bisa membuat kebijakan dan lain sebagainya. Tapi ya kita sih tidak berharap harus seperti itu. Kita berharap yang normal-normal sajalah gitu loh, bahwa peningkatan kompetensi itu penting. BKPSDM Kabupaten Purwakarta itu punya toolsnya. Toolsnya itu salah satunya adalah Widya Iswara. Silahkan tools itu digunakan. Tools itu tidak akan bermanfaat kalau misalnya ya tidak digunakan gitu loh, dengan alasan apapun gitu loh. Ya, Cuma ya negatifnya kalau misalnya kita tidak digunakan, tapi ketika kita banyak di luar gitu ya, kita banyak diminta di luar, mereka selalu bilang, apa kontribusinya Widya Iswara terhadap organisasi. ya, Jadi ya, serba salah betul. juga tuh. Ya, kira-kira yang sudah dilakukan oleh Pak Andara sama teman-teman WI di sana itu kira apa aja Pak dalam rangka mewujudkan ke arah sana tadi yang tujuannya? Ya, artinya kita membantu di sana itu ada banyak bidang, ada 3 bidang dan 1 sekretariatan. Bidang-bidang tersebut terdiri dari tiga seksi ya. Jadi kita bantu gitu loh. Selama ini kita bantu mereka gitu loh. Kita bantu mereka apa sih yang sulit. Nah, salah satunya misalnya ketika mereka sulit menjelaskan tentang LHKSN, LHKPN kita bantu, terus SKP kita bantu. Terus kemarin sebelum SKP kita lakukan sosialisasi tentang penyetaraan jabatan fungsional apa dan bagaimana gitu ya, kita berikan sosialisasi tentang itu ya, daripada tugas-tugas mereka yang awalnya mereka sendiri sebetulnya nggak sanggup gitu loh. Ya, Jadi ya, kita bantu gitu, kita membantu bidang, tapi ya istilahnya uh, ya ya memang itu tugas tambahan ya akhirnya, tapi bisa juga dijadikan tugas pokok, tetapi itu jadi tidak sistematis gitu loh. Itu hanya membantu kebutuhan bidang, bukan kompetensi ASN secara keseluruhan dan secara sistematis. Yang saya inginkan itu bagaimana secara keseluruhan dan sistematis. Kalau sistematis itu dan secara keseluruhan tentu ada grand design-nya. Nah, grand ya, design-nya ini yang tidak tampak gitu. ya, ya. Jadi sejauh ini memang Widya Iswara karena dari awal kesepakatan dengan pimpinan barangkali itu tidak jelas apa saja kegiatan utamanya itu kan, diklatnya apa, kemudian kegiatannya apa. Jadi sementara ini masih membantu ya. Jadi apa masalahnya, baru kemudian itu Betul. muncul WI di sana. Nah, kira-kira kalau katakanlah kita pakai skala ya, Pak Andara, 1 sampai 10. Kalau 1 itu barangkali sudah masih belum dilakukan gitu, belum berhasil. Nah, 10 itu sudah barangkali mencapai hasil. Nah, kalau yang selama ini dilakukan kira-kira skalanya berapa, Pak? Yang sudah dilakukan Eh, mungkin ya 5 lah. 5 udah lumayan tuh Pak, udah Ya. di tengah-tengah ya. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai 10 lah berhasil sesuai dengan apa ya, goal dari WI dan memang lembaga diklat itu kira-kira apa lagi Pak yang perlu dilakukan ke depan? Ya, yaitu ada banyak cara mungkin ya. Cuma memang kita sudah berupaya. Ya salah satunya adalah ya kita
terus berkontribusi terhadap organisasi. Berkontribusi terhadap organisasi dengan membantu ya organisasi baik level bidang atau level pimpinan kita coba bantu, tetapi juga mungkin yang sudah kita lakukan diantaranya adalah ya menyusun grand design itu gitu loh, bahwa kita harus melakukan kegiatan peningkatan kompetensi untuk seluruh ASN. Nah, untuk seluruh ASN-nya ini dibutuhkan sistemnya ini ya, untuk sementara ini harus ada LMS yang bisa mengcover semua. Nah, baru sebatas itu. Tapi mungkin ke depannya memang advokasi seperti ini bukan hanya mungkin level instansi ya, level organisasi, mungkin kita juga harus ke level kalau misalnya ke dewan itu level kebijakan, tapi juga agak aneh gitu loh. Kalau langsung kita ke sana. Ya. Ya, yang jelas memang biar kegiatan lebih sistematis barangkali ya, sesuai dengan agenda di awal, kemudian juga nggak sporadis, hanya sifatnya membantu barangkali kan. Itu kira-kira yang lebih konkret lagi, kira apa lagi Pak? Ya tadi membantu, kemudian juga menyusun agenda, apa lagi kira? Ya selain itu juga mungkin kita harus sering ngobrol dengan pimpinan kali ya. Mungkin mentok ketika kita ngobrol dengan kepala bidang atau sekretaris, mungkin penyampaian ke pimpinan ya mungkin ada satu lain hal yang tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin seharusnya mungkin kita harus banyak ngobrol, harus sering ngobrol dengan pimpinan. Mudah-mudahan itu bisa gitu, tapi biasanya agak sulit sih gitu loh. Pimpinan kadang-kadang menilai sebelah mata pejabat fungsional itu gitu. Padahal satu-satunya jabatan yang bisa melaksanakan tupoksinya tanpa anggaran sebetulnya jabatan fungsional gitu. Jabatan fungsional itu tanpa harus ada kertas, tanpa harus ada laptop, dia udah siapin sendiri tuh yang kayak gitu loh. Jadi ya aneh juga kalau misalnya ya masih memandang sebelah mata terhadap fungsional gitu. Karena fungsional itu siap berkorban untuk ya luar biasa Pak Andara ya. Ya ini mungkin Pak Andara cukup dulu pertemuan kita kali ini ya. Jadi ke depan ya moga-moga tadi yang terakhir Pak Andara sampaikan bahwa di samping memang membuat usulan program barangkali, kemudian sistemnya seperti apa, itu pendekatan informal mungkin lebih ini kali ya, bisa diusahakan juga barangkali ke pimpinan biar mereka terbuka pikirannya seperti itu. Nah, nanti kira-kira pertemuan ke depan Pak Andara setelah tadi misalnya rencana bertemu ngobrol dengan teman WI atau kemudian pertemuan informal dengan pimpinan, kira-kira kapan Pak kita bisa ketemu lagi? Jadi ada perubahannya seperti apa gitu? Mungkin 2 minggu lagi kali ya Pak ya. Oke, sip ya, moga-moga ini ya ada progres kemajuan. Mudah-mudahan. Ya. Oke Pak Andara, terima kasih banyak ini. Sampai jumpa ya, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Tonton, sehat selalu juga. Terima kasih Pak Andara. Ya, oke.